Tim Pasukan Langit Borneo akan mengungkap misteri sejarah Bukit Tukiman yang berada di Desa Purwareja, Kecamatan Sematujaya, Kabupaten Lamandau. Dan kali ini, tim Pasukan Langit Borneo bersama narasumber Bapak Ruslananto. Beliau adalah salah satu warga Desa Purwareja yang paham akan sejarah tentang Bukit Tukiman tersebut. Dan maka dari itu, simak dan tonton terus penelusuran tim Pasukan Langit Borneo pada malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi bertemu dengan kami tim Pasukan Langit Borneo, yaitu channel Goib ya, yang ada di Kabupaten Lamandau. Yang saat ini kami sedang berada di salah satu bukit yang namanya lumayan unik ya, yaitu dari nama orang, yaitu Bukit Tukiman nggih. Nah, Bukit Tukiman. Nah, ini agak unik ini dari namanya. Jadi dulu kisahnya, katanya itu, kata warga di sini, itu ada seseorang yang meninggal di sini karena tertimpa oleh pohon besar ya, dan seketika itu meninggal di situ ya. Waktu tebang bikin lahan padi, mau bikin buka lahan lah ibaratnya kayak gitu. Tapi yang anehnya itu pohon besar tersebut itu bisa diangkat oleh satu orang seketika penyelamatan korban, yaitu Pak Tukiman tersebut almarhum. Nah, setelah korban diselamatkan, semua warga di sini yang menyaksikan itu nyoba ngangkat, itu nggak ada yang kuat. Nah, di situ bersama-sama itu nggak ada yang kuat, nggak kuat itu bareng-bareng. Karena memang pohonnya itu konon tuh sangat besar sampai nggak bisa dipeluk oleh satu orang kayak gitu teman-teman. Nah, tapi keanehannya di situ, dan juga sempat ada beberapa yang memiliki pengalaman goib di sini. Nah, salah satunya yaitu yang bersama kami dengan Bapak Sinan, Pak Ruslan ya. Dan Pak Ruslan pernah memiliki pengalaman goib di sini, yaitu narasumber kita pada malam hari ini teman-teman. Langsung saja mari kita tanyakan. Ya, Pak Ruslan. Gimana kabarnya? Baik. ya baik aja, alhamdulillah. Sampai sekarang pun sehat-sehat. Sehat. Okay. Moga-moga Allah selalu memberi kesehatan kita semua. Amin. Ya, boleh diceritakan Pak tentang pengalaman Bapak dulu mengenai pengalaman di bukit ini. Ya, Pak, kalau pengalaman saya atau sepengetahuan saya selama saya di Desa Purwareja, Kecamatan Sematujaya, Kabupaten Lamandau, maka bukit ini dinamakan Bukit Tukiman. Ceritanya seperti ini. Waktu dulu yang namanya Bapak Tukiman almarhum dengan teman-temannya, yaitu yang bernama Paryuji adiknya dan Kasmin itu temannya, sama-sama membuka lahan untuk mau tanam padi. Seketika itu naaslah yang namanya Bapak Tukiman ketimpa kayu. Waktu tertimpa, soalnya kayunya memang besar, tapi si anehnya itu waktu mau menolong si korban itu yang mengangkat cuma Bapak Kasmin aja. Satu orang yang angkat. Satu orang yang mengangkat. Nah, yang si Bapak Paryuji itu yang menarik si korbannya atau yang menyelamatkan si korbannya untuk mengambil jenazahnya itu. Setelah terambil si korban itu, maka kan datang orang berbondong-bondong ya menjenguk kejadian di tempat TKP itu. Setelah terangkat si orangnya, maka mencobalah berbondong-bondong untuk mengangkat kayu dalam satu pohon. Itu memang belum tertatak sama sekali kan, namanya orang tebang lahan itu enggak ada bergerak sama sekali. Besar Pak itu kayunya? Anehnya Kayaknya besar sekali. Kalau sekitar media kalau 50-60 ada. Setelah itu dibawa pulang, udah namanya dan udah di apa yang kita orang muslim sudah. Setelah itu selang beberapa tahun adalah yang namanya benda-benda mistik
atau mistis, itu ada teman atau ya orang warga Purworejo pergi ke ladang, juga mau bersih-bersih di ladang itu, menemukan lah yang namanya kalau bahasa Jawanya kendi emas, soalnya kuning. Itu bawa pulang, setelah malamnya ketakutan, jadi paginya itu dikembalikan. Kembalikannya pun enggak sampai ke tempat, Nggak sampai ke puncak, Pak. semula. Berarti hanya di bawah, di lereng. Hanya di bawah, di lerengnya, jadi batu. Setelah itu udah dia pulang, akhirnya dia pun biasa lagi. Nah, terus nggak lama aku, namanya dulunya waktu zaman togel, terus terang ini saya tidur di batu ini, Di atas ini, Pak, ya. di atas ini. Yang datang apa? Gandaru dan burung hantu. Setelah itu berani, Pak, aku sampai. bangun, kanan kiri saya adanya apa? Keris sama keris yang berbentuk wayang Semar itu. Ya. Nah itu tapi nggak bisa saya bawa pulang, dia pun nggak mau bilangnya. Jadi saya pulang tangan kosong, tangan hampa. Setelah itu saya pulang sampai rumah, saya merenung, apa kedapatan saya nggak ada jelas. Waktu Bapak ditemuin sosok tersebut itu rasanya gimana Pak? Takut apa memang biasa aja? Ya alhamdulillah saya ya bukan kok menyombongkan diri sih, Oke. bukan. Merasa saya tuh ya biasa-biasa saja. Ya. Itu Pemberani. tinggi. Ya namanya Gandarwo ya tinggi, besar, hitam, berbulu, Oke. nah, matanya besar. Gitu. Nah, mengenai tentang ini pohon tadi. Ini tadi diangkat oleh Bapak yang namanya Kasmin. Pak Kasmin. Nah, Pak Yai, ini keunikannya itu berada di tempatnya atau Pak Kasminnya? Apanya? Memang, Ini untuk ya. yang angkat tadi. Jadi memang apa ya? Makhluk halus tadi sengaja untuk memberitahu supaya tempat itu enggak diotak-atik sebetulnya. Enggak diganggu. Tapi begitu melihat ada orang ketimpa, kok rasa kasihan itu muncul. Jadi kemudian ada Pak Kasmin yang ngangkat, dia ikut membantu ngangkat. Bantu. Nah, akhirnya bisa terambil jenazah itu. Jadi bisa disimpulkan bahwa tempat ini yang sebenarnya unik ya, Iya. bukan Pak Kasminnya kayak gitu ya. Benda pusakanya banyak. Mengenai benda pusaka, untuk Bapak sendiri pernah nggak ada pengalaman mungkin teman yang mencari pusaka di sini? Kalau dari pendengaran saya atau sepengetahuan saya di sini saya nggak tahu. Enggak. Soalnya kalau namanya orang cari-cari seperti itu kan pasti menyendiri, nggak mungkin dia. Jadi terus terang kalau saya nggak ada, sepengetahuan saya nggak tahu, Nggak tahu ya. juga nggak dengar. Nggak dengar. Yang intinya itu memang waktu Bapak ini melean di sini ada keris itu ya, Iya. ada keris. Kemudian pernah juga ditemui orang kayak guci emas kayak gitu ya, kendi. Kalau kendi emas itu bukan saya, Oke, pernah Iya. ada orang. iya, Nah, orang Dapat, orang Purworejo juga. tapi dikembalikan lagi. Iya, Nah, soalnya takut. Ya. Pak Yai kayaknya udah ngecek lokasi sini kan kemarin. Sudah. Udah pernah ke sini. Nah, Itu boleh diceritakan apa pengalamannya Pak Yai? jadi kebetulan kemarin ada tamu Mas Ivan, cuma tamu saya ini lagi agak gerah, jadi nggak bisa ikut malam hari ini. Nah, beliau ini seorang paranormal dari Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, namanya Pak Wagiman. Nah, beliau ini ahli supranatural. Begitu saya ajak ke sini untuk survei lokasi, baru sebentar saja sudah ada benda pusaka yang mendekat. Ada 2. Jadi Sudah terbukti lah. terbukti mendapatkan 2 pusaka. Itu satu besar, satu kecil. Itu Berbentuk keris. siang hari, sore. Jadi habis asar ke sini
survei lokasi, nah dapat rezeki itu Mas Ivan. Jadi bentar aja langsung dapat gitu ya. Iya, Itu posisinya baru di bawah itu ya Pak ya. iya, baru di lereng bawah Lereng sana aja. itu sudah ada yang mendekat Bentuknya keris naga. dan itu sudah dibawa pulang, dipegang sama beliaunya. Oke teman-teman, jadi memang untuk lokasi sini itu padat penduduk, ibarat kata warganya kayak gitu, padat penduduk dan juga banyak pusakanya kayak gitu. Sudah terbukti Pak Yai juga sebelumnya pernah ke sini beserta tamunya, terus Bapak narasumber kita juga sudah pernah ke sini, sudah pernah ngalamin pengalamannya sendiri gitu dulu. Dan juga salah satu warga di sekitaran sini juga ada yang pernah mendapatkan secara tidak sengaja tapi dikembalikan, yaitu berupa guci emas itu teman-teman. Nah, Kendi emas bukan kucing, kendi. kendi Kendi emas. kendi, oh ya kendi, kalau bahasa Indonesia kendi, Kendi ya, Kendi juga. kendil kayak gitu. Saya juga pernah itu di Jawa tuh namanya ya kayak gitu, kendil emas. Nah, yang dinamakan itu kayak bukitnya itu namanya Pentulu. Nah, mungkin kurang lebih seperti ini. Nah, teman-teman yang ada pengalamannya, kayaknya tiap daerah selalu ada tempat yang memang ada Aneh. kendinya kayak gitu. Aneh. Pokoknya silakan ditelusuri sendiri. Untuk aura-aura di sini, kalau yang saya rasakan, entah untuk yang lain, memang sangat panas teman-teman, ungkep. Padahal ini di ujung, gitu, di atas bukit. di atas bukit. Harusnya dingin, Harusnya malah sejuk. gerah ini. Saya juga gerah. Mas. Malah gerah. Nah, Kayaknya banyak ya Gus Ali ya yang mendekat ke kita ini. Iya, banyak sekali. Banyak. Nah, jadi memang sangat banyak yang mendekat ke sini, penasaran mungkin apa tujuannya dan sebagainya. Dan apa kita lakukan mediator bisa di sini atau gimana, Gus Ali? Kalau di sini bahaya, soalnya ada ini jurang ya. Soalnya Jurang juga. kiri kanan jurang. kalau nggak kontrol nanti jatuh. Turun aja ke situ. Jadi teman-teman, kita akan melakukan mediasi, kita akan coba komunikasi, ya komunikasi dengan beberapa warga goib yang ada di sini untuk mengetahui sejarahnya lah, terutama biar kita tahu, biar kita juga bisa saling menjaga kayak gitu teman-teman. Jadi tetap stay on di channel kami Pasukan Langit Borneo, ada keseruan lagi nantinya. Pak Yai Sofwan Al-Aris merasakan ada sebuah pusaka di sekeliling Bukit Tukiman. Dan pusaka apa saja yang dirasakan oleh Pak Yai? Maka dari itu, simak dan tonton terus penarikan oleh Pak Yai tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kita dapatkan golek kencono kah apa ini? Kalau saya sebut perempuan, mohon maaf, perempuan jadi membawa kendi ya, bentuk telanjang ini. Nah, ini yang kita dapatkan pada malam hari ini di Bukit Tukiman. Kita dapatkan bentuk wayang. Kalau di pewayangan ini namanya Janoko atau Arjuna. Ya, ini jarang, yang biasa kita temukan itu bentuk Semar. Kalau yang sering paranormal menemukan, yang seperti ini jarang. Nah, ini langka, kita amankan. Saatnya mediumisasi untuk mencari keterangan sejarah Bukit Tukiman tersebut. Selamat malam.
Dengan siapa? Wujudnya apa wujudnya? Apa itu? Genderuwo. Tinggalnya di mana? Di situ. Kedatangan kami tadi tahu nggak? Tahu ya. Dari tadi di samping kanan itu. Maksud dan tujuan saya tahu nggak? Apa? Apa itu? Kenapa kayak gitu? Dan saya mau tanya ini dengan untuk cerita yang di sini ya, untuk yang diceritakan oleh keterangan yang tadi. Di sini ada dikasih nama Bukit Tukiman. Nah, kenal dengan bapak tersebut? Siapa itu yang masuk? Yang ngikutin dari tadi itu ya. Nah, Indro juga. Yang pernah nampak? Apa itu? Matanya besar. Oh, matanya besar. Iya. Yang nampak ke Pak Lan tadi siapa? Yang mana? Yang ini? Iya. Ya, kamu ya? Kenapa kok nampak ke Pak Lan? Saya nggak suka. Nggak suka di sini. Kita kesini suka nggak? Nggak. Nggak. Saya mau tanya sedikit saja ya tentang apa sejarah yang ketika namanya almarhum tadi ya. Mohon maaf ya. Itu kenapa? Jatuhan pohon. Jatuhan pohon. Ya, alasannya. Angker. Biar angker. Angker apanya? Nah, di sini tuh banyak benda-benda pusaka. Orang-orang pada takut. Nggak tahu kesini. Itu ibaratnya jatuhnya pohon itu Tolong. didorong siapa? Orang. Manusia apa goib? Itu siapa? Saya nggak kenal. Nggak kenal. Cuma nolongin doang. Saya kasihan sama orang itu. Orangnya kemana? Sama orang ini. Tanya sama orang ini. Tahu ya? Yang ini, Indro ini. Ya. Tahu kamu? Apa? Apa? Enggak, maksudnya kok pohon itu jatuh itu ada yang gerakkan bangsa goib apa? Memang ada angin kah, ada apa? Enggak, goib. Orangnya kemana? Enggak, barang goibnya tadi loh. Masih di sini apa sudah pindah? Masih di sini. Oh, di situ. Berapa orang? Satu. Satu aja. Bayangan putih. Bayangan putih. Ya. Terus ada apa namanya? Guci. Kendi emas, ya. Ada kendi emas di sini. Itu sudah pernah dibawa orang, kenapa dikembalikan? Yang nakut-nakutin orangnya itu siapa? Kenapa? Nggak apa-apa. Sekarang di mana kendinya itu? Di mana? Nggak boleh dibawa pulang. Kenapa? Itu emas asli apa? Asli. Tapi kalau seandainya mau diambil manusia, diuangkan bisa nggak itu? Beneran? Lain waktu saya ambil itu. Enggak, maksudnya tujuannya kendi di sini tuh penjaga sini apa gimana? Penjaga. Kenapa? Apa itu? Pangeran siapa? Oh, penjaga kendi. Ada apa bilangnya? Maksudnya ke sini
itu untuk cari tahu, sampaikan ke pangerannya udah denger ini ya, untuk cari tahu keterangan di sini tentang Bukit Tukiman itu sejarahnya seperti apa ya, kendi itu seperti apa, banyak pusaka juga di sini seperti apa. Makanya kami tanya dengan bahasa kalian. Nah, siapa tahu kita bisa membantu, bahwasanya nantinya kan ketika ada orang kesini kan lebih sopan ya. Kendinya berarti nggak boleh dibawa pulang. Ya sudah, kita nggak maksa, kita nggak cari kendi tersebut ya. Jadi kita nggak ingin kendi emas tersebut. Kalaupun kita ingin kaya ya kerja ya. Udah, terima kasih banyak ya kalau waktunya sudah masuk ke diskus ini. Dan nanti ketika kami pulang juga kami mohon izin ya, minta tempat apa kalian sudah kami datangin. Kami tidak bermaksud untuk mengganggu kalian yang ada di sini semuanya. Sampaikan ke semuanya yang ada di sini tadi yang melihat kami ya. Nah, sampaikan ini untuk pangerannya ya. Salam hormat dari kami semuanya ya. Kami mau undur pamit pulang dan terima kasih banyak atas keterangannya tadi ya. Kenapa meninggalnya Pak Tukiman tadi, dengan alasan apa? Alasannya satu tadi karena ini tempat-tempat kalian, karena nggak mau diganggu. Nah, makanya barang gaib nggak terima kalau ibaratnya menebang tempatnya nggak sesuai ya, gitu ya. Ya sudah, terima kasih banyak ya. Nah, pulangkan ya. Setelah mediumisasi, Gus Ali mencoba untuk membuka batin salah satu kru pasukan langit Borneo untuk melihat kegoiban apa saja yang ada di sekitar Bukit Tukiman. Buka matanya ya. Ada apa? Tembok. Tembok apa itu? Kayak gerbang. Nah, gerbang. Terus gerbang itu gerbang apa? Di belakang banyak yang ngikutin kita. Samping kanan kiri perhatikan, kelihatan semua. Iya, Bos. Jadi full kan di sini. Matanya merah itu apa, Bos? Tiganya. Nah, itu ketika buka mata bajunya ya, untuk melihat di sini seperti apa nanti jelasnya. Masukkan. Karena kita untuk hati-hati karena ini sangat full. Apalagi Ada yang serem orang, Bos. Kayak manusia biasa. biasa. Iya. Kayak itu. Tapi perutnya kempet banget. Ya kayak ada minyak keluar. Ngeliatin terus, Bos. Ngeliatin terus. Ya itulah kalau kan di sini, nah ini semuanya bulu-bulu. Ya sudah saking fullnya di sini. Yang kempet-kempet itu, mohon maaf itu ibaratnya yang maksudnya yang ketinggalan di sini ya. Gimana, masih ingin mau melihat apa ditutup? Ada yang masuk, Bos. Termasuk Ada yang marah, ada yang ada marah ya. Yang marah. Kita tahan kita karena sebenarnya kalau kedatangan kita di sini ya ada yang banyak yang nggak terima ya. Lebih baik kita tutup aja ya. Ya, Bos, ya. Bismillah. Takut saya. Nah, coba lihat lagi.
Udah. Masih ngeliat? Ya, melihat. Tetap kalau bayangan tetap melihat ya. Kalau secara jelas Udah jelas. udah enggak lagi ya. Nah, yang diterangkan tadi di situ ada Mas Vivan tadi melihat apa? Oh iya. Benteng. Benteng Nah, ya. itu kayak memang tembok di sini besar. ada istana yang besar ya. Dan di situ mata apa hitam tadi itu sosok yang merah tadi Kayak itu banyak dulu penduduk. yang melihat seseorang seperti Iya. orang jalan tadi Ngeliatin terus. ngeliatin terus dan perutnya tadi katanya Isinya tuh keluar teman-teman. isinya kayak jeroannya itu keluar usus atau macam-macam. Nah itu karena tertimpa apa kena kejepit pohon tadi. Oke. Nah Jadi itulah mungkin itu ya. sebenarnya kalau rohnya kan sudah dibawa, itu kan nafsunya yang masih ketinggalan di sini. Kita coba untuk biar sama-sama tahu yang ada di sini gitu ya. Ya, jadi seperti itu teman-teman. Alhamdulillah malam ini saya dapat pengalaman baru, yaitu melihat secara langsung di alam gaib itu seperti apa. Walaupun masih separuh badan saya, separuh jiwa saya itu masih di alam manusia teman-teman. Dan memang ketika saya melihat tersebut saya agak kaget, seperti nggak di sini sekarang teman-teman. Jadi ini sebuah istana yang bertembokkan tinggi, berlapis emas-emas gitu. Ya, dan mungkin guci itu memang saya nggak ngeliat guci, tapi lebih indah dari guci. Ya, hanya perhiasan-perhiasan yang ada di sana dan banyak lagi teman-teman. Nggak cuma gucinya. Kayak gitu. Mungkin benar apa enggak? Ya memang betul, ini membentang kerajaan besar sampai puncak bukit sana. Dan kita ini termasuk di depannya. Kayak gitu. Kalau tadi yang dibuka Gus Ali, saya mata batinnya seperti itu. Nah, dan mungkin orang tersebut tadi juga saya kayak melihat wajahnya, tapi melotot, maaf kata. Semoga aja arwahnya tenang, diterima di sisinya kayak gitu. Amin. Terima kasih untuk Bapak yang sudah menemani kami ke sini. Kami dapat pengalaman baru, dan untuk guru-guru yang sudah menuntun kami, selalu mengajari kami sampai kami bisa sampai sini ya. Terus khususnya untuk tim pasukan Langit Borneo. Ya, alhamdulillah saat ini sudah semakin berkembang dan semakin semangat untuk menolong orang. Jadi bagi teman-teman, bagi orang yang menonton channel kami, jika mendapati kesusahan atau hal-hal ganjil di sekitar Anda, ya bisa hubungi kami, siapa tahu kami bisa bantu dan jodoh. Kayak gitu. Terima kasih untuk semuanya, semua kru, dan bagi pemirsa juga terus ikuti perjalanan tim pasukan Langit Borneo. Kayak gitu. Dan kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.